Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM C1B020061 dari Prodi Manajemen Ruang R003. Baiklah, langsung ke materi. Yang pertama, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pada perusahaan dagang, siklus kegiatan dimulai dengan pembelian barang dengan kemudian tanpa melalui pengolahan lebih lanjut dan diakhiri dengan menjual kembali barang dagangannya tersebut. Dalam perusahaan dagang, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok barang dagangan yang dibeli dan berakhir dengan penyajian harga pokok barang dagang jualan. Tujuan akuntansi biaya dalam perusahaan dagang adalah untuk menyajikan informasi harga pokok barang dengan yang dijual, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Dan yang kedua, karakteristik metode harga pokok pesanan atau full costing. Karakteristik usaha perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan tersebut di atas dipengaruhi terhadap pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode pokok yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk yang sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Dan yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung. Dan yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Dan yang keempat, biaya produksi langsung dihitungkan sebagai harga pokok produksi secara pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dan yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pemesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Dan penjelasan yang ketiga, manfaat informasi harga pokok produk pesanan. Penentuan harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang produksinya menurut pada pesanan dan memproses produksinya menurut spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Pertimbangan mendapatkan atau menolak pesanan. Terkadang produk yang dipesan oleh pemesan, harga jualnya sudah dibentuk di pasaran, sehingga manajemen hanya tinggal tetapkan apakah akan mendapatkan pesanan yang diinginkan oleh pemesan tersebut atau menolak pesanan pemesan tersebut. Alat pantau realisasi biaya produksi. Apabila perusahaan telah mendapatkan sebuah pesanan dari pemesan, maka administrasi membutuhkan info biaya produksi yang sebetulnya dikeluarkan dan memenuhi pesanan tersebut. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi menurut pesanan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan info biaya produksi setiap pesanan yang diterima untuk sanggup memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Manajemen sanggup mengetahui suatu pesanan tertentu menghasilkan keuntungan bruto bagi perusahaan atau sebaliknya. Untuk mengetahui apakah suatu pesanan menyebabkan rugi bruto, maka administrasi membuat info biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi tersebut. Yang keempat,
Kartu harga pokok, jobs order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening membantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan pokok. Dan yang selanjutnya, perlakuan akuntansi biaya harga pokok produk, yaitu ada full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dan yang selanjutnya ada variable costing. Variable costing merupakan metode dan penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berlaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.